Baiklah, nama saya M. Farhan, dengan NIM 190111111757. Di sini saya akan membuat remedial UTS dasar jurnalistik. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan dari jurnalistik. Yang pertama adalah tahapan awal lahirnya jurnalistik itu. Yang pertama adalah zaman pemerintahan Caius Julius Caesar pada tahun 100 sampai 44 tahun sebelum Masehi. Julius Caesar di sini memampang papan tulis putih di lapangan terbuka di tempat rakyat berkumpul. Nah, di papan tulis itu disebut dengan Forum Romanum. Oleh karena itu, Caius Julius Caesar disebut juga sebagai Bapak Pers Dunia. Nah, pada Forum Romanum itu berisikan pengumuman resmi. Dan isinya dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama adalah Akta Senatus yang memuat laporan-laporan singkat tentang sidang-sidang Senat dan keputusan-keputusannya. Yang kedua adalah Akta Diurna Populi Romawi yang membuat keputusan dari rapat rakyat dan berita-berita lainnya. Akta Diurna ini merupakan alat propaganda pemerintahan yang memuat berita-berita mengenai peristiwa-peristiwa yang perlu diketahui rakyat. Nah, itu di sisi zaman Romawi. Baiklah, pada peradaban Islam kita mengetahui ada cerita tentang Nabi Nuh yang selamat dari banjir bandang beserta pengikutnya serta hewan-hewan yang mengikutinya. Nah, di sini Nabi Nuh ingin mengetahui apakah banjir sudah surut atau belum. Jadi ia mengutus ekor burung untuk melihat apakah banjir sudah surut. Nah, setelah burung itu diutus, burung itu melihat bahwa ada ranting pohon zaitun yang muncul di permukaan air. Nah, ia membawa ranting tersebut ke Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh berkesimpulan bahwa banjir sudah mulai surut. Dan ia mengabarkan kepada pengikut-pengikutnya yang lain yang ada dalam kapal. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa Nabi Nuh adalah wartawan pertama yang mencari berita dan menyampaikan berita-berita tersebut kepada warga lainnya. Baiklah, berikutnya adalah kemunculan wartawan pertama. Wartawan pertama ini muncul pada zaman Romawi, di mana wartawan tersebut adalah budak yang pemiliknya memberi tugas sebagai pencari informasi yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Jadi ia mengikuti sidang-sidang seperti rapat-rapat pemerintahan. Lalu ia akan menyampaikan kepada tuannya bahwa hasil sidang itu seperti ini, seperti itu. Nah, dengan demikian tuan ini mengetahui terus berita-berita yang ada dalam lingkungannya. Nah, berikutnya adalah perkembangan dari jurnalistik itu sendiri. Kita mengetahui bahwa untuk menyampaikan berita kita membutuhkan perantara. Untuk menyampaikan berita itu kita membutuhkan perantara. Nah, perantara itu disebut dengan media. Kita mengetahui bahwa media untuk menyampaikan jurnalis itu setelah ada sejak lama yang berasal dari lisan yang berawal dari tatap muka hingga seperti zaman digital seperti sekarang. Nah, kita mengetahui dulu adanya radio seperti kalau di desa dulu ada namanya kentungan. Nah, itu adalah suatu upaya untuk menyampaikan berita atau kondisi bahwa ada sesuatu yang terjadi di daerah tersebut. Nah, suatu tolak ukur yang ada terjadi pada jurnalistik adalah pada tahun 1998, tepatnya pada 17 Januari. Nah, di sini disebutkan bahwa pada saat itu adalah suatu
tolak ukur dari jurnalisme online, yaitu ketika Mark Druge berbekal sebuah laptop dan ditambah dengan modem yang digunakan oleh Mark untuk mempublikasikan kisah perselingkuhan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton dengan sekretarisnya Monica Lewinsky di website Druge Report. Mark menyebarluaskan peristiwa itu di website karena majalah Newsweek dikabarkan menolak untuk memuat kisah skandal dari hasil investigasi Michael Isiko. Semua orang mengakses internet untuk mengetahui skandal dari Monica Gate dan juga dikenal sebagai Monica Skandal dan Sex Gate tersebut. Nah, pada tahun yang sama, Indonesia merilis suatu blog yang bernamakan detik.com. Detik.com berbeda dengan media lain yang hanya memindahkan konten yang ada dalam media cetak dalam bentuk online. Detik.com pernah membuat media cetak, namun tidak bertahan lama. Sehingga sampai saat ini, Detik.com hanya fokus pada media online. Informasi yang dimuat dalam Detik.com juga selalu update. 5 tahun kemudian, kemunculan Detik.com yang fokus membangun media online sebagai media jurnalistik, media-media cetak lain juga mulai membuat surat kabar dalam bentuk online. Pada tahun 2007, hingga sekarang diprediksi akan bermunculan media-media online yang real time hingga pada tahun 2008, media online dan blog mulai booming. Kemudahan mengakses internet membuat kita mudah untuk mendapatkan berita, mendapatkan informasi baru, sehingga ini merupakan dampak positif dari munculnya media online tersebut, jurnalisme online. Namun kita juga harus bijak dalam memilih dan memilah berita-berita yang akan kita dapatkan. Kita harus pandai-pandai memverifikasi apakah berita tersebut benar-benar terjadi atau hanya bohongan belaka hanya untuk menggiring opini publik. Dalam perkembangan jurnalistik, terkait penentuan jurnalis pertama dan kapan kegiatan jurnalistik pertama dilakukan, para ahli senantiasa merujuk pada Romawi masa Julius Caesar. Julius Caesar meneruskan tradisi raja terdahulu untuk menyiarkan kabar mengenai keputusan Senat papan pengumuman Akta Diurna. Julius Caesar berpikir, walaupun kekuasaannya tanpa batas, ia harus mendapatkan inisiasi dari publik Roma. Jadi sejak saat itu, jurnalis itu berasal dari kata diurnalis atau mereka yang menjadi juru tulis senat. Padahal, jika para ahli sains percaya adanya agama, perkembangan jurnalistik sudah ada pada masa sebelum Julius Caesar. Misalnya, catatan Eumenes 363 sebelum Masehi. Ia telah membuat kisah orang ternama masa itu dari Alexander Agung sampai Aristoteles. Lebih jauh lagi, beribu tahun ke belakang ada masa Nabi Nuh. Konon, saat banjir besar menghantam bumi atau berakhirnya zaman es, riak jurnalistik sudah terbangun. Nabi Nuh membutuhkan kabar yang akurat dan aktual tentang kondisi daratan. Dikirimlah jurnalis dadakan, namun bisa dipercaya karena memiliki kemampuan radar magnetis dan otak kecil. Alat navigasi di hidungnya, ya burung merpati. Si merpati barangkali pangkatnya seorang reporter investigasi yang diminta mencari tahu kadar pesurutan air. Merpati terbang berkeliling menemukan ranting zaitun yang muncul di lautan. Ranting itu dipatuk lantas dibawanya ke kapal. Sehingga Nabi Nuh menyimpulkan bahwa air sudah surut. Selanjutnya di Amerika. Di Amerika Utara, perkembangan pers mengikuti sejarah unik penjajahan Inggris pada dataran kolonialnya. Orang kolonial Amerika Utara itu bahkan memulihkan nama jurnalisme sebagai kegiatan pencarian berita. Sementara di tanah Inggris sendiri, lahir Oxford Gazette. Namun, newspaper mulai digunakan menggantikan Gazette yang berbau pizza di Italia. Pada masa awal revolusi industri, masa dari Castes usai mencerahkan Eropa dengan filsafat ilmunya. Jurnalistik mulai dipandang sebagai ilmu baru di ranah sosial. Karl Bachert and Max Weber di Universitas Basel Swiss memperkenalkan cabang baru ilmu persurat kabaran,
yaitu Zaitun Kunda pada 1884. Di Amerika Utara, lahirlah sekolah beken dalam urusan jurnalis, Columbia School of Journalism pada 1912 oleh Joseph Pulitzer. Pada abad ke-20, kepakaran dan profesi semakin mencair. Ilmu dan teori jurnalisme semakin berkembang, kode etik dilahirkan, teknik pemberitahuan diperluas. Nama-nama seperti Hunter S. Thompson, Hearst, atau Tom Wolfe mengembangkan jurnalisme sebagai teknik dan konglomerasi. Nah, yang terakhir, perkembangannya itu ada di Indonesia. Pada awalnya, komunikasi antar manusia sangat bergantung pada komunikasi dari mulut ke mulut. Catatan sejarah yang berkaitan dengan penerbitan di media massa terpicu penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg. Di Indonesia, perkembangan jurnalistik diawali oleh Belanda. Beberapa pejuang kemerdekaan Indonesia pun menggunakan kewartawanan sebagai perjuangan. Di era-era inilah Bintang Timur, Bintang Barat, Java Bode, Medan Priai, dan Java Bode terbit. Pada masa pendudukan Jepang mengambil alih kekuasaan, koran-koran ini dilarang, akan tetapi pada akhirnya ada 5 media yang mendapatkan izin. Yang pertama ada Asia Raja, berikutnya ada Cahaya, Sinar Baru, Sinar Matahari, dan yang terakhir ada Suara Asia. Kemerdekaan Indonesia membawa berkah bagi kewartawanan. Pemerintah Indonesia menggunakan Radio Publik Indonesia sebagai komunikasi. Menjelang penyelenggaraan Asian Games 4, pemerintah memasukkan proyek televisi. Sejak tahun 1962, inilah televisi Republik Indonesia muncul dengan layar hitam putih. Masa kekuasaan Presiden Soeharto banyak terjadi pemberedalan media. Kasus Harian Indonesia Raya dan majalah Tempo merupakan dua contoh kentara dan sensor kekuasaan ini. Kontrol ini dipegang melalui Departemen Penerangan dan Persatuan Wartawan Indonesia. Hal inilah yang memunculkan aliansi jurnalis independen yang mendeklarasikan diri di Wisma Tempo Sirna Galih, Jawa Barat. Beberapa aktivis dimasukkan ke penjara. Saat kebebasan pers Indonesia terasa lagi pada zaman B.J. Habibie yang menggantikan Presiden Soeharto. Banyak media massa yang muncul dan PWI tidak lagi menjadi satu-satunya organisasi profesi. Kegiatan kewartawanan diatur dengan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 yang dikeluarkan Dewan Pers dan Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 yang dikeluarkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau KP. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.